Pengalaman-pengalaman kita sepanjang tahun ini juga mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Saudara-saudara, kita tidak selalu langsung tahu bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita tidak selalu langsung mengerti bahwa Tuhan baik dalam perbuatannya. Apalagi kalau peristiwa itu menyakitkan dan membuat kita terpuruk. Tidak, saudara-saudara. Tetapi selalu ada masa dan selalu ada titik tertentu dalam hidup ini, kita akan mengakui bahwa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tiga sebesar Rp5.523.000. Jumlah pengeluaran tanggal 24 Desember sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp3 juta. Dengan demikian saldo BES pembangunan sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp32.969.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakor di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakor 31 Desember 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakor, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa Garing MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan PKJ 219. Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita memuliakan Tuhan dalam kebaktian di minggu terakhir tahun 2023 ini. Syukur kepada Tuhan yang menganyam hari-hari hidup kami dengan begitu indah. Walau kadang anyaman hidup ini harus kami jalani juga dalam kesesakan dan penderitaan. Tiba di minggu terakhir tahun 2023 ini, kami terus belajar memahami Tuhan mengizinkan semuanya terjadi supaya kami tetap meyakini dan mengaku Tuhan adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Sungguh, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kami. Kini dan di sini kami berdiri menengadah kepada Tuhan dengan batin yang penuh syukur dan menaruh harap hanya padanya sambil kami berseru, ya Tuhan,
terimalah ungkapan syukur dan terima kasih yang kami bawa kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Bersamamu kami mengakhiri minggu ke-52 di tahun ini dan menjalani minggu yang baru dengan selalu meyakini pertolongan-Mu. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Diberkatilah ibadah minggu terakhir tahun 2023 ini dalam rahmat dan belas kasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudari. Jemaat kita angkat pujian bersama. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan melakukan PKJ 138 bait pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita membuka diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa, supaya kita menerima belas kasihan, pengampunan, dan hidup yang baru dari Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Minggu pertama hingga minggu terakhir tahun ini, kami jalani sebagai orang percaya. Namun tak dapat disangkali, kami sangat terbatas dan lemah. Ada banyak cobaan hidup yang menguji iman dan kesetiaan kami. Jemaat kita melakukan nyanyian GPM 276 baitnya yang pertama. Di hati rasa balisan. Rasa sampai
Hari Minggu mengingatkan kami tentang hari kebangkitan-Mu. Namun setiap hari Minggu yang kami tapaki tidak disertai dengan kesetiaan kami untuk beribadah kepadamu. Ketidaktaatan kami pada ajaran-Mu membuat kami tidak sungguh-sungguh mendalami kuasa kebangkitan-Mu yang memulihkan dan membarui. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya jangan percaya pada kuasa dunia. Namun kami masih saja mengandalkan kekuatan dan kuasa-Nya supaya kami ditolong dan diselamatkan. Tanpa sadar, kami pun turut mengakibatkan relasi antar sesama menjadi tak seimbang dan kehilangan rasa aman serta damai. Kasihani dan ampunilah kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan bumi ini dan segala isinya. Firman-Mu berkata demikian, supaya kami tetap meyakini kesetiaan-Mu di alam semesta ini. Namun kadang kami tak setia dalam relasi kami dengan ciptaan-Mu yang lain. Kami menguasainya secara berlebihan dan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan mati. Saudara-saudara jemaati, silahkan berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan selalu menyediakan karya pengampunan kepada kita. Meski begitu, bukan berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri minggu ke-52 tahun ini dengan komitmen menjadikan hidup kita saluran berkat bagi sesama dan dunia ini. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat kita melakukan PKJ 239 bait pertama dan kedua. Perubahan besar di kehidupanku.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, kini saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita maknai bersama dalam kebaktian minggu terakhir di tahun ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan di saat ini, mendahulunya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan kita di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, di minggu terakhir tahun 2023 ini, kami sebagai umat-Mu ada di dalam kebaktian memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Dan di dalam kebaktian ini kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Namun Tuhan, menyadari akan keterbatasan kami karena keberdosaan kami, mendahulunya kami mohon dengan segala kerendahan hati kami kepada Yesus Tuhan kami. Biarlah Roh Tuhan menuntun kami, bicaralah kepada kami dengan cara-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarnya. Amin. Mazmur 146 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi begini. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita ada dalam kebaktian untuk pelayanan atau kebaktian minggu terakhir tahun 2023. Itu berarti sudah 52 minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun 2023 kita tapaki dan kita jalani. Bagaimanapun keadaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sepanjang tahun ini. Toh hari ini kita sudah tiba di hari terakhir 2023. Kalau hari ini beta tanya tentang setiap orang punya perjalanan dan setiap orang punya refleksi selama tahun 2023, pasti akan sangat padat. Masing-masing orang punya kisah. Masing-masing orang punya pergumulan. Dan juga masing-masing orang punya pencapaian. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Kalau hari ini kita tiba di hari terakhir tahun 2023, maka sebagai orang-orang percaya kita tidak punya cara lain selain bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bukan hanya karena kita sudah tiba di hari terakhir dan menyelesaikan tahun 2023. Tetapi kita juga bersyukur untuk seluruh perjalanan yang kita tempuh di tahun ini. Kita bersyukur untuk semua dinamikanya. Pasti ada pasang surut. Ada masa-masa di mana hidup membawa kita kepada kesuksesan, ada bahagia, ada senang, ada pencapaian yang kita raih. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada masa-masa di mana kita berada dalam situasi yang terpuruk. Ada kesedihan, kegagalan, kekecewaan. Satu refleksi kita, saudara-saudara jemaat. Kita sampai pada titik ini karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita bilang begitu, Bapak Ibu? Dari mana kita dapat kekuatan untuk bangkit ketika kita jatuh? Dari mana kita mendapat kekuatan untuk bangkit ketika kita ada dalam duka? Dalam kesulitan, dalam masalah, dalam tantangan. Dari mana kekuatan kita? Dari mana kekuatan yang kita miliki sampai kita tiba di penghujung tahun ini dengan segala baik? Tentu bukan dari manusia. Tentu bukan dari diri kita sendiri. Dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita inspirasi, Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, dan Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu menilai dan memberi makna terhadap segala peristiwa yang kita alami. Tentu bukan hikmat kita ketika kita berada dalam masalah, lalu kita mengalami kekuatan dari dalam diri kita sendiri bahwa persoalan itu terjadi tapi Tuhan tidak jauh, dan karena itu kita bisa menghadapinya, melewatinya, mengatasinya. Tentu bukan hikmat kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada saat-saat kita merasa kehilangan, kekuatan mana yang bisa mendorong kita untuk bangkit selain dari kekuatan Tuhan? Tidak ada seorang pun di sekitar kita, saudara-saudara, yang bisa mendorong kita begitu kuat dari dalam diri untuk memahami bahwa duka sekalipun tidak lalu berarti Tuhan berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran ini, pemahaman-pemahaman ini adalah inspirasi Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka hari ini ketika kita ada di minggu terakhir, kita tidak punya refleksi lain selain bersyukur. Bersyukur sebab sesungguhnya kita tidak layak untuk kasih karunia yang besar-besar itu. Bersyukur sebab sebenarnya kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi kasih Tuhan melebihi keadaan kita itu. Bersyukur sebab kita tidak punya andil sedikit pun supaya kita menerima kasih karunia Tuhan selain anugerahnya. Karena itu orang-orang percaya
akan mengakhiri tahun ini dengan sungguh-sungguh merendahkan hati dan angkat syukur untuk Tuhan. Orang percaya tidak akan seorang pun berani topu dada di hadapan Tuhan maupun manusia, karena dia sungguh-sungguh sadar semuanya hanya kasih karunia. Sama seperti pemazmur bilang dalam bacaan kita. Pemazmur memuji Allah sebagai Raja. Raja untuk dirinya, untuk hidupnya, bahkan untuk umat. Raja yang tidak duduk di singgasananya, tetapi bekerja untuk orang-orang yang ia kasihi dengan caranya dan kuasanya. Karena itu bacaan kita, Mazmur bilang, hanya Allah satu-satunya penolong. Dalam bacaan ini juga dia katakan pada ayat yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Perjalanan kehidupan kita menyadarkan kita bahwa tidak ada faedahnya bersandar dan bergantung pada manusia, siapapun dia. Perjalanan kehidupan kita mengajarkan kita bahwa yang tidak akan binasa dan yang kekuatannya tidak terbatas hanya Tuhan, bukan manusia. Pengalaman-pengalaman kita sepanjang tahun ini juga mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bukan hanya karena kita mengalami masa-masa yang baik sepanjang tahun ini, tetapi juga ketika kita harus mengalami masa-masa yang buruk, Tuhan tetap baik dalam perbuatannya. Saudara-saudara, kita tidak selalu langsung tahu bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita tidak selalu langsung mengerti bahwa Tuhan baik dalam perbuatannya. Apalagi kalau peristiwa itu menyakitkan dan membuat kita terpuruk. Tidak, saudara-saudara. Tetapi selalu ada masa dan selalu ada titik tertentu dalam hidup ini, kita akan mengakui bahwa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bapak Ibu, seorang bapak pernah bercerita untuk beta, ada di tiap kursi ini. Sewaktu ketong duduk saja, itu tidak formal, duduk hari-hari, lalu ketong bercerita tentang hidup ini, lalu anto bapak ini bilang, for beta begini, ketong pu mama itu meninggal, ketong masih sekolah. Tapi hari ini beta bersyukur bahwa Tuhan memang harus ambil ketong pu mama tempo. Kalau Tuhan yang bikin begitu, ketong yang jadi sapa-sapa sekarang. Beta yang dengar kisah itu dari orang yang mengalaminya, beta berkesimpulan, seperti yang tadi beta bilang bahwa tidak selalu pada saat terjadi sebuah kejadian yang membuat ketong terpuruk, ketong memahami bahwa yang Tuhan buat itu baik. Tetapi ada titik di mana ketong akan berkesimpulan demikian. Bapak itu lanjut bercerita. Ketong terbiasa di rumah yang pernah bikin apa-apa, mama kerjakan semuanya. Ketong anak-anak hanya tahu pi sekolah, bermain, makan, tidur. Ketong pun bapak juga pi kantor, pulang, tidur, makan, tidur. Pokoknya semua beres, mama yang kerjakan. Tapi waktu mama meninggal, ketong sempun pilihan lain. Semua harus bisa bekerja. Ketong mesti memasak, ketong mesti menyimpan, ketong mesti bacuci sendiri. Waktu mama masih hidup, ketong pun bapak yang pernah tahu tentang ibadah, tiba-tiba pi par majelis jemaat, lalu bawa diri minta jadi pengurus unit. Habis itu waktu pemilihan majelis jemaat, antuat bersedia untuk dicalonkan jadi majelis jemaat. Lalu ketong semua yang laki-laki nih, karena mama meninggal akan merasa paling setengah mati.
Tapi sekarang ketika ketong su kawin, ketong bersyukur bahwa karena ketong mau meninggal, ketong bisa mandiri. Lalu ketong bisa hidup baik-baik, ketong bisa kerja, ketong bisa berusaha. Bapak Ibu, beta yang ingin mengatakan bahwa ketong minta ketong pun orang-orang yang ketong kasihi meninggal, tidak. Beta saya mengatakan begitu, tapi beta ingin mengatakan bahwa dalam situasi yang paling buruk sekalipun dalam ketong pun hidup, yang pertama Tuhan selalu punya maksud. Lalu yang kedua, Tuhan yang pernah berhenti bekerja. Bagaimana dia bekerja dengan cara yang ketong seng mengerti, tapi sebenarnya dia sementara membentuk ketong menjadi lebih baik. Bagaimana dia bekerja dengan situasi yang bagi ketong itu sulit, menyakitkan, tapi dia sementara membentuk ketong menjadi orang yang tangguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, bersyukurlah. Cari Tuhan pun maksud, jangan mengeluh. Sandar for Tuhan, bergantung for Tuhan. Berdoa, minta hikmat dan kuasa. Jangan mengadu pada manusia. Jangan andalkan manusia. Tidak ada jawabannya. Hanya Tuhan. Dalam bacaan ini pemazmur bilang Tuhan adil, dia memberi makan, dia melepaskan yang terkurung, dia menyembuhkan, dia memulihkan. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi dia tidak pernah berhenti bekerja, saudara-saudara. Dalam situasi-situasi yang paling buruk sekalipun, dia tidak pernah berhenti bekerja. Justru karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, ketong ada sampai saat ini. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan ketong pun doa belum terjawab, ketong su bergumul bertahun-tahun tapi ketong keadaan seperti itu, apalagi yang sakit-sakit. Baik saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan dan kita menemukan bahwa justru kekuatan yang ketong dapat dalam pergumulan itu dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang kasih ketong kuasa dan kekuatan untuk bertahan dalam sakit dan tetap berjuang kalau bukan Tuhan? Jangan takut hadapi hidup ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Iman kita mengajarkan Raja kita, Allah yang bekerja dengan sempurna. Karena itu bersyukurlah untuk hari-hari hidup kita. Dan jangan takut untuk melangkah ke depan. Jangan takut dengan berbagai hal yang sudah beredar saat ini. Isu-isu tentang resesi, isu-isu tentang keterpurukan hidup dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah pada Tuhan dan bersandarlah pada Tuhan. Bukankah tahun 2023 ini cukup berat? Secara ekonomi kita jalani. Tapi tidak ada di antara kita yang Tuhan biarkan binasa. Tidak ada di antara kita yang Tuhan biarkan kelaparan. Tidak ada, saudara-saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau Dia sudah tuntun kita sampai saat ini, maka Dia tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Bersyukurlah dengan apapun yang saudara-saudara alami sepanjang tahun ini. Dan tetaplah berpengharapan untuk Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, karena Dia tidak pernah berhenti bekerja. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan diberikan kepada trio untuk menyampaikan kesaksian pujian kepada Tuhan. Shalom. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu,
kasih Bapak-bapak atas pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran berikut. Marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang hari dan minggu yang kita lalui. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan PKJ 216 bait pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Bersukacita kasih Tuhan yang di dalamku.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di pagi ini. Kita berdoa, atas kasih setia dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada lagi di hari ini, di minggu terakhir tahun 2023. Dalam kebaktian ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Oleh karena itu kami senantiasa bermohon, mari datang Tuhan, berkatilah seluruh persembahan yang kami berikan kepadamu untuk turut memberikan dukungan dalam pelayanan dan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami Tuhan, sehingga kami tidak terikat pada materi yang kami berikan kepadamu Tuhan, tapi seluruh hidup dan kehidupan, bahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Eli Laut disilahkan untuk membawakan pujiannya. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya. Terima kasih Bung Eli untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus awal tahun 2024 pada tanggal 7 Januari mendatang, Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk menjawab keempat soal perhaliran ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati pengakuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali.
Jemaat, mari kita berdoa syafaat, dan di akhir doa bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami umat-Mu datang dan bersyukur dalam kebaktian ini, kebaktian Minggu akhir tahun 2023. Kami datang dan membawa ungkapan syukur kami dengan penuh sukacita kepada Tuhan, sebab kami telah berjalan dalam tahun ini, kami telah mengalami banyak dinamika, tetapi Tuhan menuntun kami dengan begitu rupa, sehingga kami mampu menjalani setiap jalan-jalan kehidupan yang kami hadapi. Kami telah tiba di hari terakhir Tuhan tahun 2023. Kami mengaku sungguh bahwa semuanya karena anugerah-Mu. Kekuatan yang kami miliki, pengharapan yang kami miliki, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan setiap pencapaian berasal dari Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak selalu setia. Kadang dalam berbagai kesempatan dan keadaan hidup, secara sadar ataupun tidak sadar kami memilih untuk tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau menjamah kehidupan kami. Engkau menolong kami belajar dari setiap peristiwa yang Engkau perkenankan kami alami sepanjang jalan hidup di tahun ini. Tolonglah kami untuk memahami kasih-Mu. Bukan hanya ketika kami mengalami banyak berkat dan kebaikan, tapi juga ketika kami berada dalam keterpurukan, tantangan dan persoalan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami melampaui semua hal yang kami alami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau tetap dan terus bekerja, dan pekerjaan-Mu adalah pekerjaan damai sejahtera. Ya Bapa, terimalah ungkapan syukur kami. Lalu tetap pegang tangan kami, supaya kami mengakhiri tahun ini sebentar nanti dengan segala baik dan penuh syukur. Segala baik karena Engkau bersama kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Tuhan berkatilah kami, supaya kami mampu menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa. Kendati kami tidak mampu menghitung kasih dan kebaikan-Mu, tetapi tolong ajarkan kami, supaya kami tetap siuman sebagai orang-orang beriman, bahwa kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Engkau mengenal kami dengan sangat sempurna Tuhan. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Engkau tahu pengharapan-pengharapan kami. Engkau tahu kepedihan-kepedihan kami. Kami minta Engkau berkarya dan bertakhta dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, jemaat GPM Tiakur, para pendeta, penatua diaken, tua gama, perangkat pelayan. Berkatilah gereja-Mu di jemaat ini dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Kami bersyukur untuk 1 tahun pelayanan 2023. Kami bersyukur kami telah berjalan dalam seluruh dinamika pelayanan. Kami tahu tidak mudah, tapi sungguh tahun dan hari ini kami mengaku bahwa kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kami
kami tentu tidak ada di tapal batas ini. Karena itu terpujilah Engkau ya Allah dalam Kristus Tuhan, Kepala gereja ini, yang terus menuntun, menyertai, dan memberkati gereja, jemaat GPM Tiakur. Kuatkanlah para pelayan dan umat-Mu di jemaat ini, membangun gereja-Mu, membangun manusia, membangun pelayanan di jemaat ini. Berkatilah jemaat ini Tuhan, mewartakan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa bagi klasis GPM Pulau-Pulau Timor Lakor ke-28 jemaat dalam klasis ini, pimpinan klasis, para pendeta, majelis jemaat seklasis. Tuhan memberkati gereja-Mu di klasis ini dalam pelayanan yang dipercayakan, supaya gereja-Mu di klasis ini terus bertumbuh dan Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan berkatilah gereja Protestan Maluku, pimpinan sinode, seluruh klasis dan jemaat di Maluku dan Maluku Utara. Dan Tuhan memberkati seluruh pelayanan gereja Protestan Maluku. Biarlah Tuhan Allah dipermuliakan dalam pelayanan gereja-Mu di GPM. Dalam kemitraan kami dengan pemerintah, kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah Kelurahan Tiakur, pemerintah Kecamatan Pulau Moa, Leti, Lakor, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan mengemban tanggung jawab pemerintahan ini, dan Tuhan pakai semua mereka jadi berkat bagi gereja, jemaat, dan masyarakat. Tuhan Allah, bersama-sama dengan umat-Mu kami taruh hidup kami mengakhiri tahun ini. Dan secara khusus kami berdoa dalam persekutuan umat-Mu di jemaat GPM Tiakur, menyerahkan kepada Tuhan keluarga Kuara dalam duka yang mereka alami. Berilah kekuatan dan pengharapan. Tolonglah mereka untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan bahkan dalam duka ini, supaya mereka memahami kehendak-Mu dan rancangan-rancangan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang mulia dalam seluruh kehidupan mereka. Berilah penghiburan dan pengharapan ya Tuhan Allah, karena Engkaulah penolong yang sejati. Begitu juga kami berdoa ya Bapa, dan bersyukur kepadamu bersama dengan keluarga Paulus atas pertambahan usia anak kekasih kami Aditya Rekolhert yang ke-9 tahun. Berkatilah tumbuh kembang anak ini dalam persekutuan kehidupan keluarga Paulus. Tuhan karuniakan orang tua dalam kehidupan anak ini, supaya mereka menjadi teladan dan kasih Tuhan, membentuk, membesarkan, dan mendewasakan anak ini menjadi anak-anak dalam perkenaan Tuhan. Berkati jalan hidupnya dan masa depannya bersama-sama dengan semua anak-anak dalam jemaat ini, supaya bersama-sama dengan semua anak-anak dalam jemaat ini Aditya bertumbuh dan berkembang dalam cinta kasih Tuhan. Ia kemudian akan menjadi generasi penerus gereja, bangsa, dan negara. Tuhan yang pengasih, kami berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan mengakhiri tahun ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi kami semua yang datang dalam kebaktian ini, dalam pengakuan kami untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus awal tahun di pekan depan. Tuhan memberkati kesiapan-kesiapan kami, hidup kami, iman dan pengharapan kami dalam memuliakan Tuhan di perjamuan kudus nanti. Semua orang yang telah mendukung kebaktian ini diberkatilah oleh Tuhan, supaya tetap menjadi pelayan-pelayan yang memuliakan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk jalan-jalan yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Engkau terus menggenggam tangan kami. Kami meyakini sungguh Engkau menuntun kami pada jalan-jalan kehidupan yang Kau perkenankan. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Allah, di dalam Kristus Putramu yang tunggal,
kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, dan dalam persekutuan ini bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama. Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat yang terkasih, pergilah dan berkaryalah dalam Tuhan. Ingatlah bahwa tidak selamanya lautan teduh tanpa ombak dan angin ribut menyerang. Tetapi satu hal yang pasti adalah Ia menjanjikan kepastian tiba di seberang. Dalam janji Tuhan itulah terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan akan memberi damai sejahtera, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dia akan melenyapkan binatang buas dari hadapanmu, dan pedang tidak akan melintasimu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat kebaktian kita selesai. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua punya selamat hari Ibu, selamat bersyukur di minggu terakhir tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, Shalom.